Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sulistiawati dari MJ kelas 101 dari Unsia. Kali ini saya akan memaparkan UAS Ekonomi Mikro mengambil judul tembakau. Tembakau adalah kelompok tumbuhan dari genus Nicotiana yang daunnya biasanya digunakan untuk membuat rokok. Tembakau adalah produk pertanian semusim, berbeda dengan komoditas pangan. Tembakau memiliki tinggi yang berbeda-beda tergantung pada spesiesnya dan tempat tumbuhnya. Dengan varietas tertinggi mencapai 12 kaki. Tanaman ini membutuhkan waktu 40 hingga 60 hari untuk persemaian sebelum pencakokan. Ketika tanaman mencapai tinggi 15 cm, tanaman ini mampu tumbuh di berbagai iklim dengan waktu tumbuh 60 hingga 90 hari. Dengan keadaan bebas embun beku dari hari pencakokan sampai panen pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Pada musim kemarau adalah saat yang tepat untuk melakukan panen dan pematangan daun, karena daun yang dipanen akan tipis dan ringan ketika hujan berlebih. Jenis-jenis tembakau. Ada 6 jenis tembakau berdasarkan wilayah tanam yang namanya populer dan banyak diperdagangkan di Indonesia. 1. Ada tembakau rakyat. 2. Ada tembakau besuki. 3. Ada tembakau lumajang. 4. Ada tembakau Delhi. 5. Ada tembakau Forstenlanden. Dan 6. Ada tembakau Virginia. Sentra produksi tembakau di Indonesia. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat produksi tembakau di Indonesia sebanyak 225.700 ton. Dari luas ladang tembakau di Indonesia mencapai 236.687 hektar. Sebagian besar produksi tembakau Indonesia dari perkebunan rakyat, yakni 224.700 ton, sementara produksi tembakau dari perkebunan besar sebanyak 1.000 ton. Produksi tersebut menurun 8,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245.400 ton. Di Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memproduksi tembakau, yakni 100.600 ton pada tahun 2022. Kemudian Nusa Tenggara Barat menyusul di urutan kedua dengan produksi sebanyak 55.700 ton. Lalu di Jawa Tengah mencatat produksi tembakau sebanyak 53.700 ton. Di sini bisa kita lihat grafik sentra produksi tembakau pada tahun 2021. Informasi pasar. Rokok merupakan produk oligopoli dengan sebagian besar atau 75% pangsa pasar rokok hanya dikuasai oleh beberapa industri besar. Oleh karena itu, industri besar tersebut dapat dengan leluasa menetapkan harga bahan baku daun tembakau untuk rokok, dan juga industri rokok kecil berada pada posisi yang lemah. Pasar oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat sejumlah kecil penjual. Sejumlah kecil penjual pada pasar oligopoli tidak dapat dipatok pada suatu jumlah tertentu. Yang penting jumlahnya lebih dari 2, dan dengan itu setiap perusahaan menyadari tindakannya bahwa ia dapat mempengaruhi harga penjualan, dan setiap tindakannya itu menimbulkan relasi dari pesaing-pesaingnya. Karakteristik pasar oligopoli: 1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. 2. Produknya homogen atau terdiferensiasi. Ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keempat, kompetensi non-harga. Tantangan yang dihadapi industri tembakau pada pasar oligopoli: 1. Adanya kesenjangan antara permintaan dan pasokan. Kedua, rantai pasok atau supply chain yang panjang sehingga petani kehilangan potensi pendapatan. Ketiga, regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah di seputaran penjualan. Keempat, kenaikan tarif cukai terus-menerus sekalipun volume konsumsi turun. Kelima, munculnya rokok ilegal. Keenam, kampanye anti tembakau. Ketujuh, isu mempekerjakan anak-anak dalam perkebunan tembakau. Kedelapan, tren peralihan konsumen dari rokok sigaret menjadi rokok elektrik.
Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Dalam aktivitas pasar oligopolistik, harga suatu barang cenderung lebih tinggi dibandingkan dalam persaingan sempurna. Hal ini terjadi ketika ada kesepakatan antara beberapa perusahaan oligopolistik untuk mengendalikan harga dan produksi. Produsen memerlukan biaya produksi dan strategi periklanan yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen, yakni memperoleh pelanggan. Artinya, kebutuhan iklan semakin meningkatkan biaya produksi atau melampaui biaya rata-rata minimum. Perang sering terjadi antara produsen mengenai harga yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak pembeli. Sebaliknya, situasi pasar oligopolistik dapat menyebabkan persaingan harga yang tidak seimbang di pasar, yang juga termasuk kerugian dari pasar oligopolistik. Ketatnya persaingan di pasar membuat produsen baru sangat sulit bersaing dan bertahan di pasar. Secara keseluruhan, pasar tembakau oligopolistik menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis di mana persaingan tembakau merupakan bahan baku yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Tembakau juga mengandung komponen yang dapat memberikan efek positif bagi komunitas medis dengan pengobatan menggunakan komponen besar dari daun tembakau. Kemasan tidak hanya menarik perhatian konsumen, namun juga dapat menjadi pesan tersembunyi di balik gambar yang dibuat oleh desainer grafis. Sekian paparan dari saya, sekurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.